Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 573 bertemu dua kenalan. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Sylvana terus memikirkan satu hal di dalam hatinya, yaitu, dia benar-benar tidak mengerti kenapa Morgan, generasi kedua yang kaya, masih ingin menyembunyikan identitasnya. Bukankah lebih menyenangkan jika semua orang tahu bahwa dia adalah generasi kedua yang super kaya? Bukankah itu sesuatu yang layak dipamerkan kepada semua orang? Lagi pula mana ada orang yang ingin dipandang miskin dan dihina. Hal semacam ini untuk orang-orang seperti Sylvana mungkin layak untuk dipamerkan. Akan tetapi di mata Morgan, hal semacam tersebut hanya akan membawa masalah yang tak ada habisnya. Memamerkan hal semacam itu mungkin merupakan hal yang baik bagi orang biasa pada umumnya. Namun bagi Morgan, hal semacam itu justru merupakan suatu beban dibandingkan menjadi Morgan generasi kedua yang kaya, dia merasa lebih bahagia ketika dia masih menjadi orang biasa. Saat itu, yang tidak dimiliki Morgan hanyalah uang, dan dia hanya mengkhawatirkan masalah uang setiap harinya. Namun sekarang, dengan memiliki banyak uang, kebahagiaan yang dirasakan Morgan jauh lebih sedikit dibandingkan kekhawatirannya. Setelah keluar dari hotel, Morgan mengeluarkan ponselnya dan mencoba menghubungi nomor Alvano. Namun sayang, ponsel Morgan ternyata mati sehingga dia tidak bisa menghubungi Alvano untuk sementara waktu. Saat ini dia hanya bisa berdiri di gerbang hotel dan menunggu Alvano kembali. 1 jam telah berlalu. Morgan akhirnya melihat Alvano berjalan dengan terburu-buru menuju pintu hotel. "Tuan Muda Morgan, kenapa Anda keluar?" Ketika Alvano melihat Morgan berdiri di pintu hotel, dia pun bergegas menghampiri Morgan dan meminta maaf. "Aku keluar segera setelah pesta selesai," jawab Morgan dengan ringan. "Oh, begitu. Saya baru saja jalan-jalan, saya tidak menyangka Tuan Muda Morgan akan keluar secepat ini," balas Alvano dengan lembut, lalu mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu, dan kembali bertanya, "Tuan Muda Morgan, apa kita akan kembali ke Surabaya sekarang?" Morgan menatap langit yang gelap dan bertanya dengan suara rendah, "Pukul berapa sekarang?" Alvano menjawab dengan cepat, "Sudah hampir jam 9 malam. Sudah larut itu. Aku tidak menyangka akan membuang waktu begitu lama barusan." Sedikit ketidakberdayaan muncul di mata Morgan. Morgan awalnya berencana langsung kembali ke Surabaya malam ini juga, dan kemudian pergi ke kampus besok karena Semira hanya memberinya libur 1 hari. Akan tetapi melihat situasi saat ini yang sudah sangat larut, Morgan dan Alvano tentu tidak bisa langsung kembali. Sudah lewat jam 9 malam. Jika Morgan dan Alvano pulang dengan bus, itu sudah sangat terlambat. Jadi dia hanya bisa menunggu sampai besok pagi untuk bisa kembali. Morgan menoleh ke Alvano dan berkata, "Hari ini sudah sangat larut, dan pasti tidak ada bus di terminal. Kita bisa menginap di hotel mana saja untuk 1 malam, dan kemudian menunggu sampai besok pagi untuk menggunakan bus dan pulang ke Surabaya. Jika Tuan Muda Morgan sedang terburu-buru, saya bisa meminta sopir Pak Jansen untuk menjemput kita," kata Alvano cepat. "Tidak perlu, aku masih berpikir lebih aman jika menggunakan bus." Morgan melambaikan tangannya tanpa berpikir. "Baiklah." Alvano mengangguk dan setuju, lalu memandang Morgan dan berkata, "Tuan Muda Morgan, kebetulan ada hotel yang dijalankan oleh perusahaan kita di sini. Mungkin kita dapat menginap di sana. Lingkungannya tidak terlalu buruk. Selain itu, karena perusahaan kita yang menjalankan hotel tersebut, pekerjaan keamanannya pun dapat dipercaya." "Oke." Morgan mengangguk lembut dan kemudian mengikuti Alvano ke hotel. Beberapa menit kemudian, Morgan dan Alvano sampai di depan pintu hotel yang besar dan mewah. Seperti yang dikatakan Alvano, tampak luar dan dalam hotel ini memang sangat bagus dengan dekorasi yang menarik. Setelah memasuki hotel, Alvano menoleh ke arah Morgan dan bertanya, "Tuan Muda Morgan, apa menurut Anda hotel ini lumayan? Apa tidak masalah jika kita menginap di sini?" "Ya," sahut Morgan, seraya mengangguk pelan padahal persyaratan Morgan untuk hotel tidak terlalu tinggi. Bagi Morgan, tinggal di hotel manapun sama saja. Dia tidak peduli di mana dia akan menginap malam ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Morgan, Alvano langsung berjalan ke meja resepsionis. Karena sebelumnya Alvano sering datang ke Bondowoso, para karyawan pun mengetahui identitas Alvano. Saat menerima Alvano, mereka sangat sopan dan langsung membuka 2 presidential suite untuk Alvano dan Morgan.
Namun, Alvano tidak menjelaskan identitas Morgan kepada karyawan hotel untuk mencegah masalah yang tidak diinginkan terjadi. Hanya saja ketika karyawan melihat sikap hormat Alvano terhadap Morgan, sedikit keraguan muncul di mata mereka. Bagaimanapun, Alvano adalah orang yang sangat kuat dan menjadi salah satu orang kepercayaan Jansen. Meskipun dia tidak memegang jabatan apapun di perusahaan, tetapi Jansen sangat menghargai Alvano. Itulah alasan kenapa semua karyawan di perusahaan juga menghormati Alvano. Jadi, setelah melihat Alvano yang bersikap sangat hormat terhadap Morgan, para karyawan mulai menebak-nebak identitas Morgan. Setelah memesan kamar, Morgan dan Alvano langsung mengambil kartu kamar dan menuju kamar masing-masing. Setelah seharian kesana kemari, Morgan sudah lelah dan ingin cepat-cepat ke kamarnya dan beristirahat. Namun, ketika Morgan dan Alvano keluar dari lift, mereka tiba-tiba menemukan beberapa pria muda berjas hitam yang tampak seperti pengawal sedang berdebat dengan dua orang gadis. Samar-samar tiba-tiba Morgan bisa mendengar suara kedua gadis. Morgan merasa bahwa suara salah satu dari mereka terdengar tidak asing di telinganya. Saat itu Morgan langsung menoleh ke arah dua gadis tersebut. Begitu melihat wajah kedua gadis yang berdebat tadi, Morgan pun tercengang, wajahnya terlihat sangat terkejut. Sementara Alvano terlihat lebih tenang. Meskipun dia juga pernah melihat kedua gadis itu, tetapi reaksi Alvano terlihat sama sekali tidak terkejut. Pemuda itu sepertinya tidak punya perasaan atau peduli kepada siapapun kecuali Morgan. Setelah melihat kedua gadis itu dengan jelas, Morgan pun menghentikan langkahnya. Alvano langsung menangkap maksud Morgan, dan ikut berhenti juga. Kedua gadis yang mereka lihat barusan tidak lain adalah Chelsea dan Marsha, yang ditemui Morgan di bus pagi ini dan membuatnya terlibat masalah dengan Richard dan Radit. Alvano melontarkan tatapan aneh di matanya, lalu menoleh langsung dan berkata dengan lembut kepada Morgan, "Tuan muda Morgan, mereka adalah gadis yang kita temui di bus tadi pagi bukan? Sepertinya kedua gadis itu salah masalah. Apa kita perlu membantu mereka?" Alvano tidak banyak bicara, lagi pula kecerdasan emosionalnya juga sangat rendah. Jika itu hari biasa, dia pasti tidak mau ikut campur dalam urusan orang lain. Namun kali ini, Alvano dapat merasakan bahwa Morgan tampaknya sangat peduli pada kedua gadis itu. Selain itu, Chelsea dan Marsha juga sangat baik kepada Morgan. Meskipun mereka berdua yang menyebabkan Morgan mendapat masalah dengan Richard dan Radit, tetapi mereka tidak meninggalkan Morgan begitu saja dan masih berusaha membantu Morgan walaupun sebenarnya apa yang mereka lakukan juga sia-sia.